Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Pertama ada Adela Jasvira, kemudian ada Aninda Putri, dan yang terakhir ada Pratama Setiawan. Materi pokok yang dibahas yaitu struktur protein dengan tujuan mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi dalam sel. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologinya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Untuk mengetahui cara kerja protein dalam level molekul, ilmuwan sering harus mengetahui terlebih dahulu struktur 3 dimensinya. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. struktur protein terbagi menjadi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keempat struktur tersebut, berikut pembahasannya. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah struktur paling dasar pada protein, di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Protein struktur primer berbentuk satu rantai panjang polipeptida seperti pada gambar di samping. Contoh protein dengan struktur primer adalah hormon insulin. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder protein mengacu pada struktur lipatan lokal yang terbentuk di dalam polipeptida karena interaksi antara atom-atom tulang punggung. Struktur sekunder selain memiliki ikatan peptida, juga distabilkan dengan ikatan hidrogen antara residu asam amino terdekat. Ada dua bentuk umum struktur sekunder, yakni alpha helix dan beta sheets. Apabila ikatan hidrogen terbentuk antara residu asam amino 1 dengan residu asam amino 4 membentuk struktur alpha helix, pola ikatan ini menarik rantai polipeptida menjadi struktur helix yang menyerupai pita melengkung. Dengan setiap putaran helix mengandung 3,6 residu asam amino. Gugus R asam amino menonjol keluar dari helix dan bebas berinteraksi. Yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier mengacu pada tata ruang secara keseluruhan susunan atom dalam protein. Struktur tersier terutama disebabkan oleh interaksi antara gugus R dari asam amino yang membentuk protein. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuk ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ion, interaksi dipol-dipol, dan gaya dispersi London. Misalnya, gugus R dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan gugus dengan muatan yang berlawanan dapat membentuk ikatan ion. Beberapa contoh dari struktur tersier protein adalah kimia mengkeriting rambut, struktur kolagen, dan fibroin sutra. Selanjutnya yang keempat adalah struktur kuartener. Banyak protein terdiri dari rantai polipeptida tunggal dan hanya memiliki 3 tingkat struktur, yang baru saja kita bahas sebelumnya. Namun, beberapa protein terdiri dari beberapa rantai polipeptida, yang juga dikenal sebagai subunit. Ketika subunit ini bersatu melalui interaksi, membentuk struktur protein kuartenernya, contohnya yaitu adalah hemoglobin. Dari observasi yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu mengenai beberapa contoh dari struktur protein, yaitu yang pertama, struktur protein primer contohnya berupa hormon insulin, struktur protein sekunder bentuknya berupa alpha helix dan beta set, struktur protein tersier contohnya berupa kimia mengkeriting rambut, struktur kolagen, dan fibroin sultra.
Dan untuk struktur protein kuartener contohnya berupa hemoglobin.